Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Fizriati Ananda dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi, kelas 3 SIP 4. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk membuat video tutorial tentang penggunaan Akuret, tapi kali ini tidak dipotong-potong. Jadi langsung dari awal kita impor daftar-daftarnya lalu sampai ke transaksinya. Ya, langsung saja ke videonya. Yang pertama kita buat data perusahaan baru, lalu kita pilih di mana tempat penyimpanannya. Setelah itu disimpan dengan nama filenya. Di sini kita pakai PT Nur Fizriati Ananda 196.220.1245, lalu klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai nanti akan muncul, kita klik kata sandinya itu supervisor, klik OK. Lalu untuk bahasanya Indonesia kita klik persiapan mahir, lanjut kita pilih untuk mata uangnya. Di sini namanya rupiah, nilai tukar 1, negara Indonesia, simbolnya Rp. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu isi data perusahaannya. Di sini nama perusahaannya PT Nur Fizriati Ananda 196.220.1245. Untuk alamatnya Jalan Karyawan 4, Ciledug, Tangerang, Banten. Tanggal pengukuhannya di sini 30 November. Tanggal mulai tutup bukunya 30 November 2017. Tahun fiskal 2017. Default periodenya bulan 11 2017. Klik lanjut. Setelah itu isi nomor seri faktur pajaknya, NPWP-nya, lalu nomor pengukuhan PKP-nya, lalu tanggalnya, tanggal pengukuhannya, kode cabang, jenis usaha, dan lainnya. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan impor daftar akunnya. Kita hapus semua akun-akunnya kecuali retained earning, karena di situ tidak bisa dihapus. Kita hapus semuanya. Lalu klik impor. Nah, ambil datanya. Kita ubah untuk tipenya jadi XLS. Klik daftar akun, lalu setelah itu ambil data, hapus paling atasnya, klik yes. Sesuaikan dari definisi kolomnya ya, nomor dengan nomor akun, nama akun dengan nama akun, tipe akun dan tipe akun. Dan setiap tipe akunnya ini kita sesuaikan. Setelah selesai kita klik OK, lalu impor data. Nah, di sini berhasil, klik OK. Lalu untuk ekuitas saldo awalnya kita sesuaikan dari bawaan kita ya, 3.600 itu. Kita lanjut. Setelah itu kita sesuaikan akun default mata uangnya, semuanya kita sesuaikan. Setelah itu klik lanjut. Setelah itu syarat pembayarannya, di sini ada diskonnya. Diskonnya kita tulis 2, nilai diskonnya 10, jatuh temponya 30 hari. Namanya adalah 2/10 N/30. Setelah itu untuk pajaknya, kodenya T, namanya pajak pertambahan nilai. Keterangannya PPN. Untuk pajak penjualannya, sini kita klik FAT out. Lalu setelah itu pajak pembeliannya FAT in. Lalu klik lanjut. Untuk
metode pengirimannya JNE. Lanjut. Setelah itu untuk pelanggannya kita klik di sini untuk impor, kita pilih datanya. Untuk tipenya jangan lupa diganti XLS, kita pilih lalu diambil data. Setelah itu hapus yang paling atas, klik yes. Kita sesuaikan definisi kolomnya satu-satu sampai selesai. Untuk tipe pelanggannya kita klik umum. Setelah sesuai semua, kita import datanya. Oke. Lalu kita klik lanjut. Kita impor daftar pemasoknya. Kita pilih datanya. Tipenya jangan lupa diganti XLS. Lalu ambil data. Hapus yang paling atas seperti biasa. Kita samakan definisi kolomnya. Nomor pemasok, nama pemasok, alamat. Setelah selesai semua, kita klik import data, klik OK. Setelah itu kita klik lanjut, lalu lanjut lagi. Ini untuk akun default barangnya kita sesuaikan juga. Lalu setelah itu klik lanjut lagi. Untuk metodenya rata-rata tertimbang. Setelah itu untuk persediaannya kita klik di sini untuk impor. Lalu pilih datanya, pilih database-nya, klik, lalu ambil datanya. Setelah itu dihapus paling atas. Yes, kita sesuaikan lagi definisi kolomnya. Nomor barang, nama barang, kuantitas. Lalu setelah itu yang unit 1, lalu ada definisi barang, definisi harga jual 1, total biaya. Tipe barangnya ini adalah persediaan. Lalu ini barang jadi. Setelah itu kita klik import, lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita klik lagi di sini untuk impor aktiva tetapnya. Pilih database-nya, lalu ambil datanya, klik kanan pada bagian paling atas seperti biasa. Lalu kita sesuaikan untuk definisi kolomnya, tipe akunnya kita sesuaikan dengan golongan aktiva tetap, umur pajaknya juga, lalu metode penyusutan pajaknya. Ini ada metode lurus-lurus, metode saldo menurun, dan tidak didepresiasikan. Klik OK. Setelah itu kita klik import data, klik OK lagi, lalu lanjut. Kita klik di sini lagi kembali untuk impor tipe aktiva tetapnya, pilih database-nya, klik ambil data. Setelah itu klik kanan pada paling atas kolomnya. Kita klik definisi kolomnya, tipe aktiva tetap, golongan aktiva tetap pajak kita sesuaikan, tidak disusutkan, golongan permanen, silakan semuanya. Klik OK. Setelah itu import data. Itu kita lanjut ke aktiva tetap, klik untuk import, pilih datanya, pilih database-nya. Setelah itu kita ambil datanya, klik hapus pada bagian atasnya, lalu OK. Kita sesuaikan kembali definisi kolomnya.
tipe aktiva tetap, tanah, gedung, peralatan, modul 1 sampai 3. Oke, lalu selanjutnya kita sesuaikan kembali tanggal pembelian, tanggal pemakaian, nomor ekonomi per tahun, metode penyusutannya tidak didepresiasikan, dan metode garis lurus. Oke. Setelah itu untuk akun aktifnya the land, building at cost, official equipment at cost, dan vehicle at cost. Kita sesuaikan juga dengan nomor akunnya. Lalu ada akun akumulasi depreciation, kita sesuaikan juga accumulation depreciation of building, accumulation depreciation of fixed equipment, dan accumulation depreciation vehicle. Setelah itu kita klik lagi, sesuaikan lagi akun beban depresiasi. Kita cari dulu akun beban depresiasinya. Depreciation equipment building, depreciation expense equipment. Kita klik OK. Setelah itu sumber dana, akun sumber dananya coba ditahan ya. Oke. Setelah semua selesai, kita import data, klik OK. Setelah itu kita lanjut. Sini ada neraca percobaannya, kita sesuaikan dulu. Nah, saldo awalnya tadi kan sebelumnya udah sempat kita input juga. Kita klik lanjut. Setelah itu selamat, kita udah siap menggunakan Accurate. Nah, di sini kita coba lihat dulu neraca saldo sementara untuk dekoreksinya. Kita cek laporan, terus daftar laporan, ke buku besar, lalu klik neraca saldo klasiknya. Untuk tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal periodenya. Nah, di sini kalau misalnya ada yang ingin disesuaikan, akun-akunnya bisa disesuaikan juga, lalu nanti diklik perbarui. Nah, kita langsung saja masuk ke transaksi yang pertama. Di sini ada kas keluar bagian gaji dan upah sebesar 20 juta. Caranya itu kita klik aktivitas, lalu ada kas dan bank. Kita klik kas dan bank. Setelah itu ke pembayaran. Sini untuk paid formnya itu cash in bank. Lalu voucher numbernya diisi KK SB1201. Lalu untuk tanggalnya juga 1 Desember 2017. Setelah itu memonya kita isi juga pembayaran gaji karyawan yang terutang pada bulan November 2017. Lalu isi amountnya itu 20 juta. Untuk account numbernya ini berarti wages and salaries payable. Lalu klik simpan dan tutup. Kedua, transaksi kedua ini ada faktur penjualan. Kita klik penjualan, lalu faktur penjualan. Sini ada sales invoice, ke toko bintang. Invoice numbernya jangan lupa diisi, terus invoice date-nya, ship date-nya juga, ship via JNE. Lalu setelah itu masukkan item numbernya. Di sini ada spring bed single YS117, jumlahnya 20 unit. Harga satuannya 2.800.000. Teksnya diisi tes. Setelah itu yang kedua EK212 spring bed double 15 unit dengan harga satuannya 4.200.000. Lalu teksnya kita tulis T. Setelah
Setelah itu breakoutnya juga kita isi sebesar 300.000. Akun biaya kirimnya itu order expense. Kita klik order expense. Setelah itu simpan dan tutup. Transaksi berikutnya, ini kita bayar, jadi cash in and bank. Habis itu paid formnya cash in bank, voucher numbernya juga jangan lupa diisi. Ini petty cash ya. Lalu untuk tanggalnya juga 5 Desember 2017. Memonya pembayaran biaya iklan di radio untuk bulan Desember 2017. Amountnya diisi sebesar 500.000. Lalu account number atau account name-nya ini advertising expense atau biaya iklan. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi berikutnya, kita faktur pembelian ya, request invoice, pilih PT-nya PT Dreams, invoice numbernya jangan lupa diisi, tanggalnya juga jangan lupa diisi, syarat pembayarannya juga 3/10 N/30 1%. Ship via JNE. Lalu kita isi itemnya. Yang pertama YS117 spring bed single, jumlahnya 22, harga satuannya 2.100.000, totalnya jadi 46.200.000. Teksnya jangan lupa isi T. Lalu item yang kedua EK212 spring bed double 18 unit dengan harga satuan 3.100.000. Teksnya diisi T, jadi total 55.800.000. Lalu untuk biaya breakoutnya kita klik bebannya, lalu klik di situ nama akun dan jumlahnya di situ 200.000. Setelah itu klik alokasi barangnya, dicentang, lalu simpan dan tutup. Lanjut transaksi berikutnya. Sini faktur penjualan toko Anugrah, jangan lupa tanggalnya diisi, invoice date-nya, invoice numbernya juga, ship date-nya juga, syarat pembayaran juga diisi. Lalu kita isi itemnya. Yang pertama YS117 spring bed single 25 unit, harga satuannya 2.800.000, teksnya T. Lalu yang kedua barangnya EK212, barang kedua di sini EK212 spring bed double, jumlahnya 20 unit, harga satuannya 4.200.000, teksnya T. Lalu untuk breakoutnya 250.000, setelah itu simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya. Ini adalah sales return, kita klik sales returnnya, lalu pilih tokonya, toko Anugrah. Di sini kita mau return barang yang tadi, pilih invoice-nya, lalu pilih invoice number yang kita nota kreditkan tadi, tanggalnya juga, lalu kita pilih di sini untuk deskripsinya barang rusak saja, terus diisi item-itemnya, lalu berapa unit yang di retur. Setelah itu simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya adalah pembayaran pembelian. Kita pilih PT-nya, di sini PT Dreams, lalu
isi invoice numbernya, isi juga tanggal invoice-nya. Setelah itu banknya kita isi jadi cash in bank. Memonya di sini pelunasan utang dagang atas pembelian tanggal 30 November 2017. Lalu pilih salah satu yang ingin dibayar. Klik centang pada kolom bayar. Setelah itu nanti akan diskonnya akan terdeteksi juga. Lalu simpan dan tutup. Setelah itu lanjut ke transaksi berikutnya, ke faktur penjualan lagi, sama seperti tadi ya, faktur penjualan. Di sini kita melakukan penjualan tunai, isi invoice numbernya dan juga tanggal invoice-nya. Lalu pilih item barangnya, shipping date-nya juga diisi. Lalu setelah itu pilih itemnya. Di sini YS117 spring bed single 5 unit dengan harga satuannya 2.500.000. Teksnya diisi T. Lalu setelah itu barang kedua spring bed double, kodenya EK212. Ini 4 unit, harga satuannya 3.800.000. T-nya jangan lupa diisi. Setelah itu kita klik bayar. Di sini langsung tertuju ke kas resep jurnal. Jadi yang kita bayar di sini 30.600.000 beserta breakout-nya 130.000. Nah, di sini nanti akan keluar langsung sudah dibayar atau paid. Lalu simpan dan tutup. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Kita klik kas bank lalu pembayaran. Di sini kita pakai yang petty cash. Invoice number jangan lupa diisi. Lalu tanggalnya juga ini pembelian perlengkapan, berarti supplies. Setelah itu klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya. Kita ke penjualan lalu cash receipt. Di sini pilih toko bintang. Isi invoice numbernya dan tanggal invoice numbernya. Setelah itu cek date-nya diisi sesuai dengan tanggal invoice-nya. Lalu memonya juga bisa diisi pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit. Lalu centang kolom bayar yang ingin dibayar. Sini kita pilih yang atas ya, senilai 95.700.000. Setelah sesuai, lalu untuk cek amount-nya juga diisi. Setelah itu jika sudah sesuai semua, kita pilih simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya kita ke pembelian, ke faktur pembelian, lalu pilih PT Starline. Invoice numbernya diisi juga. Di sini F.SL113. Lalu isi tanggalnya tanggal 14 Desember 2017. Shipping date-nya juga diisi. Lalu pilih itemnya yang single bed itu jumlahnya 20, harga satuannya 2.150.000. T-nya jangan lupa diisi, jadi harganya 43 juta. Lanjut ke item kedua, spring bed double. Ini 15 unit. Harganya 3.150.000 per unit. T-nya jangan lupa diisi. Lalu kita isi breakout-nya 300.000. Ke beban, lalu isi account number-nya jadi breakout, isi 300.000. Setelah itu alokasi barangnya di checklist. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya itu adalah retur pembelian. Kita klik pembelian, setelah itu retur pembelian, pilih tokonya, lalu isi invoice numbernya dan tanggalnya. Lalu kita klik dari pembelian yang mana. Untuk deskripsinya bisa barang yang rusak. Setelah itu klik itemnya. Ini yang single bed, tidak semua kita retur, hanya 1 unit saja dengan harga 2.150.000. Lalu yang kedua, ini yang spring bed double,
hanya 1 unit saja yang kita kembalikan seharga 3.150.000. Setelah semuanya sesuai, kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya. Ini adalah pembayaran pembelian, masih di menu yang sama ya. Ini PT Dreams, kita isi invoice numbernya, form numbernya, lalu tanggalnya juga diisi. Setelah itu banknya juga itu cash in bank. Nah, sini kita checklist kolom bayar. Jika sudah sesuai semua, ini memonya juga kita bisa isi. Pelunasan utang, lalu kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya, kita klik kas bank. Setelah itu klik pembayaran. Ini order payment, paid formnya cash in bank, voucher numbernya juga diisi, lalu tanggalnya juga diisi. Memonya pembayaran listrik, telepon, air bulan November 2017. Amountnya di sini diisi 1.800.000. Lalu account numbernya bisa diisi electricity, telepon, and water payable. Lalu setelah itu simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya. Kita ke transaksi penjualan tunai, berarti ke penjualan, faktur penjualan. Klik sini namanya penjualan tunai, isi invoice number dan tanggalnya. Di sini 20 Desember 2017. Lalu isi kode barangnya YS117 spring bed single, jumlahnya 7 unit, harganya satuan 2.600.000 seperti tadi ya. Kita isi juga EK212 nya 6 unit, 4 juta rupiah. T-nya jangan lupa diisi juga. Setelah itu jumlahnya berarti 42.200.000. Breakoutnya juga kita isi 100.000. Dan di sini kita klik bayar karena di sini penjualan tunai. Setelah kita klik bayar, jangan lupa sesuaikan juga tanggalnya. Lalu untuk platformnya itu cash in bank. Lalu kita checklist kolom bayarnya. Setelah itu simpan dan tutup. Nanti akan ada tertera di situ gambarnya sudah dibayar atau paid. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini buku besar, kita ke bukti jurnal umum. Voucher numbernya jangan lupa diisi dan juga tanggalnya diisi. Descriptionnya juga kita isi. Descriptionnya ini penghapusan piutang. Jurnalnya ini bad debt expense pada account receivable 10.120.000. Lalu simpan dan tutup. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Kita klik penjualan, lalu penerimaan penjualan. Jangan lupa isi dari toko mana. Jadi toko Cemara, pelunasan piutang atas penjualan kreditnya. Seperti biasa untuk form number dan tanggalnya disesuaikan. Seperti tadi ya yang sebelumnya juga. Nanti klik kolom bayarnya. Setelah itu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya ke kas dan bank, order payment, sini petty cash. Kita isi invoice number sama tanggalnya. Lalu keterangannya ini pembayaran biaya perbaikan lantai toko sebesar 340.000. Amountnya account numbernya atau account name-nya ini maintenance expense. Lalu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya adalah pembayaran pembelian, sama seperti tadi, semuanya diisi, masih sama data-data langkah-langkahnya. Klik kolom bayarnya, lalu bisa kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya faktur penjualan. Nah, kita klik faktur penjualannya, tokonya. Setelah itu isi invoice numbernya, tanggalnya, item-itemnya, berapa unitnya, dan jumlah harga persatuannya. Lalu juga breakoutnya diisi. Lalu setelah semuanya sesuai, kita simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya klik kas dan bank, lalu klik pembayaran. Di sini order payment,
paid-nya itu kita isi cash and bank. Setelah itu tanggal dan voucher numbernya diisi, lalu memonya juga diisi, cicilan pembayaran bank, amountnya ini 10.850.000, lalu account name-nya ini kita isi bank loans dan interest expense. Bank loannya 10 juta, interest expense-nya 850.000. Setelah itu kita simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya adalah pembelian ke faktur pembelian. Ini adalah pembelian tunai ya. Lalu klik nama tokonya. Jangan lupa invoice number dan tanggalnya juga diisi. Setelah itu item-itemnya kita isi, unit dan harga satuannya. Teksnya juga jangan lupa diisi T. Setelah itu kita klik bayar pemasok, pastikan semuanya sudah benar. Lalu kolom bayarnya dicentang. Setelah itu memonya bisa diisi pembelian tunai. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Lalu simpan dan tutup lagi. Jika ingin lihat daftarnya tadi udah dibayar atau belum, kita ke daftar, lalu klik pembelian, kita klik faktur pembelian. Setelah itu tanggalnya disesuaikan. Nah, di situ ada, kita klik paling atas. Nah, berarti pembayarannya sudah lunas, seperti itu. Transaksi selanjutnya adalah penjualan tunai. Seperti biasa ya, penjualan tunai, item-itemnya diisi, lalu teksnya, unitnya, harga per unitnya. Setelah itu break out-nya, lalu klik bayar. Setelah itu kita bayar. Transaksi berikutnya adalah pengeluaran kas. Nah, di sini kita sesuaikan saja seperti tadi ya. Nah, memonya ini pembayaran newspaper dan tabloid. Amountnya juga diisi. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya adalah jurnal penjualan. Caranya kita ke buku besar. Setelah itu ke bukti jurnal umum. Jangan lupa isi voucher number dan tanggalnya. Description-nya juga diisi. Setelah itu untuk account number dan account name-nya diisi. Untuk kredit dan debitnya juga harus, debit dan kreditnya harus balance, seperti itu. Semuanya diisi sesuai dengan soal. Kita isi satu-satu. Di sini ada beberapa jurnal penyesuaian. Semuanya sama caranya. Tidak ada yang beda. Semuanya harus diisi baru bisa disimpan dan tutup. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Transaksi yang terakhir dari jurnal penyesuaian ini melakukan penutupan akun FAT in dan FAT out terhadap FAT payable, lalu hitunglah PPh perusahaan tahun 2017 dan perhitungan prepaid income tax dan income tax payable. Nah, untuk menghitung PPh-nya kita harus melihat dulu nih laba dari perusahaannya. Nah, kita lihat di sini. Jadi jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah harga pokok penjualan. Jadi jumlahnya itu dikalikan dengan 1%, 11.916.649 rupiah.
Setelah itu kita kembali lagi ke jurnal penyesuaiannya. Kita isi lagi di sini. Jurnal yang pertama adalah FAT in, lalu FAT out pada FAT payable. Jurnalnya income tax expense, income tax payable pada prepaid tax. Setelah itu klik simpan dan tutup. Kita cek laporan laba ruginya, yaitu kita klik laporan, daftar laporan. Setelah itu ke laporan keuangan. Di situ ada laporan laba rugi standar. Sesuaikan untuk periodenya. Lalu klik OK. Kita bisa lihat di sini laba rugi. Lalu kita close, kita cek perubahan ekuitasnya. Itu sama juga masih di laporan keuangan. Lalu ada perubahan ekuitas pemilik. Kita klik, maka akan muncul jendela report format, kemudian input periode yang ingin dilihat. Lalu klik OK. Nah, berikut adalah tampilan jendela laporan perubahan ekuitas. Setelah itu kita close saja. Klik laporan, lalu daftar laporan, laporan keuangan. Kita klik neraca standarnya. Nah, akan muncul jendela report formatnya, kemudian input periode laporan yang ingin kita lihat. Setelah itu akan muncul laporan neracanya, jumlah aktiva tetap dan kewajibannya. Kita cek laporan arus kas. Nah, masih di daftar laporan ya. Di sini laporan arus kas metode tak langsung. Kita cek, kita pilih periodenya. Nanti kelihatan di sini untuk laporan arus kasnya ada dari yang aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, investasi, dan lain-lain. Lalu kita ingin lihat laporan pajaknya. Kita close dulu yang laporan ini. Kita ke laporan, lalu klik PPN atau PPNBM, ESPT atau e-faktur, klik new. Setelah itu nanti ke jendela SPT masa PPN formulir. Nah, seperti ini tampilannya. SPT masa PPN formulir 1111. Setelah itu kita ingin lihat SPT tahunan badan formulir 1771. Ini kita close. Kita klik laporan, ke SPT tahunan. Lalu klik new. Setelah itu klik preview. Berikut adalah tampilan jendela SPT tahunan badan formulir 1771. Nah, itu dia tadi videonya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan mohon maaf jika banyak kekurangan di video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.